Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Kali ini saya akan membahas tentang 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian, ruang lingkup hakikat, urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang keempat, prinsip komunikasi umum dan komunikasi Islami. Yang kelima, model-model komunikasi. Dan yang terakhir, jenis bidang dan konteks komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Di sana dipelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang memiliki arti. Kegiatan komunikasi bukan hanya memberi informasi, tetapi juga merupakan kegiatan persuasif. Artinya, suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membujuk dan bertujuan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Tujuan akhirnya ialah agar orang lain mau melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi pesan atau komunikator. Dengan demikian, akan terjadi suatu perubahan sebagai hasil atau efek dari pesan yang diterimanya. Dalam hal ini, si penerima pesan disebut sebagai komunikan. Menurut Karl L. Hoffman, ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tugas mengenai asas penyampaian informasi dan membentukkan pendapat serta sikap. Dalam hal ini melalui suatu proses guna mengubah perilaku orang lain. Oleh karenanya, seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi terlebih dahulu harus memahami segi kejiwaan dari penerima pesan atau komunikan. Menurut Harold D. Laswell, dalam proses komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi sehingga menjadi efektif diterima. Unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang terakhir efek. Ruang lingkup dan hakikat ilmu komunikasi. Di antaranya itu ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi. Sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan. Tatanan komunikasi yang merupakan proses komunikasi ditinjau dari sisi jumlah peserta komunikasi. Berikutnya tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, teknik komunikasi, dan metode komunikasi. Urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi keadaan kepada umat manusia. Baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi, dakwah dan tablik memiliki bentuk berupa kitabah atau jurnalis, kitabah retorika, ilham drama, ilham atau sinetron. Dakwah dalam bentuk ini membutuhkan bantuan kajian one-way communication. Selain itu dikenal juga dakwah dialogis yang memiliki banyak berupa irsyad atau bimbingan konseling. Dakwah seperti ini membutuhkan bantuan kajian two-way communication. Dakwah merupakan proses komunikasi berupa informasi yang berkaitan erat dengan keislaman, berupa nilai-nilai keislaman, kaidah Islamiyah yang harus dioptimalkan secara total, menyeluruh dan mendalam agar tidak terdapat keraguan dalam memahami agama Islam. Pada ajaran Islam tentunya memiliki kandungan yang berisi pesan yang positif dan mendidik untuk disampaikan melalui komunikasi yang baik kepada seluruh umat Islam. Dengan kata lain, hubungan antara proses komunikasi dan proses dakwah sangat penting terjalin. Bab berikutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan. Osgood 1998 meninjau proses komunikasi dari peranan manusia dalam hal memberikan interpretasi atau penafsiran. Terdapat
lambang-lambang tertentu atau message. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu pelaku atau peserta, pesan, saluran media, atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil, atau hakikat yang terjadi, hambatan yang muncul, serta situasi atau kondisi saat berlangsungnya proses komunikasi. Proses berlangsungnya komunikasi itu adalah jika antara komunikator dan komunikan mengadakan kesamaan makna atau arti, karena pada hakikatnya komunikasi adalah membuat komunikator dan komunikan sama-sama memberi arti yang sama terhadap lambang yang sama terhadap apa yang dikomunikasikan. Adapun proses pelaksanaan komunikasi dapat berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, proses komunikasi primer, dan yang kedua, proses komunikasi sekunder. Tingkat proses komunikasi: yang pertama, komunikasi interpribadi; yang kedua, komunikasi antar pribadi; yang ketiga, komunikasi dalam kelompok; yang keempat, komunikasi antar kelompok; yang kelima, komunikasi organisasi; yang keenam, komunikasi dengan masyarakat secara luas. Hambatan dalam proses komunikasi yaitu yang pertama, hambatan personal, hambatan kultural, hambatan fisik, dan yang terakhir, hambatan lingkungan. Sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publisistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika yang secara sistematis dan metodologis dipelajari atau diteliti dan dipraktikkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Perkembangan ilmu komunikasi secara umum dapat dibagi menjadi 4 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua, periode pertumbuhan ilmu komunikasi, yaitu antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II. Yang ketiga, periode konsolidasi, yaitu setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. Yang keempat, periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960 sampai dengan sekarang. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCD, TV, kabel, parabola, satelit, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang kegunaannya tidak hanya nasional tetapi juga regional dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional. Yang keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Yang kelima, semakin meluasnya proses demokratisasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang transportasi; yang kedua, bidang penduduk; yang ketiga, bidang energi; dan yang terakhir, bidang teknologi. Bab selanjutnya yaitu prinsip komunikasi umum maupun komunikasi Islam. Prinsip komunikasi yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Simbol atau lambang adalah suatu untuk menunjuk suatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang untuk menyebut sesuatu. Lambang dapat berupa kata pesan atau verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang telah disepakati bersama. Yang kedua itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Meski ada ungkapan yang terkenal jika we cannot not communicate, namun tidak semua perilaku kita adalah komunikasi. Aktivitas komunikasi baru dapat terjadi bila kita sudah memulai penafsiran suatu objek atau memberi makna atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi atau makna terkait dengan simbol verbal dan menunjukkan muatan apa yang dikatakan, sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan, hubungan peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan ditafsirkan. Ketiga, ketika kita mengatakan benci kepada teman dekat atau saudara kita, tentu
merupakan penafsiran yang berbeda dari kata benci yang tidak dapat dimaknai sebagai benci dalam arti sebenarnya. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 1. Juarsa Satjaja dalam bahasa yang lain menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pelaku. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendali atau terkontrol, bahkan dalam keadaan mimpi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Konteks ruang dan waktu dalam komunikasi berpengaruh pada makna. Oleh karena itu, maka pesan tergantung pada konteks fisik dan ruang, atau iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Waktu, soal, dan psikologis dari peserta komunikasi. Yang keenam, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika kita menyapa seorang di pagi hari dengan salam dan ucapan selamat pagi, kita akan memprediksi jawaban dari salam yang telah kita lontarkan. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematis. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan atau sekuensi, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Yang kedelapan, pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai diharapkan para pesertanya. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun komunikasi bersifat linear atau satu arah, akan tetapi sebenarnya komunikasi manusia dapat dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada orang lainnya atau kepada sekelompok orang, misalnya waktu kuliah atau rapat, sebenarnya komunitas berlangsung dua arah. Yang ke-10, komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat transaksi dan interaksi. Proses komunikasi pada intinya merupakan transmisi pesan antara komunikator dan komunikan. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Suatu perilaku adalah peristiwa dan menjadi fakta. Peristiwa komunikasi adalah peristiwa komunikasi yang tidak dapat diubah atau irreversibel. Fakta bahwa Anda pernah menyakiti seseorang tidak dapat diubah. Ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan panacea atau obat manjur untuk menyelesaikan segala persoalan. Berikutnya itu prinsip dalam komunikasi Islam. Yang pertama itu prinsip ikhlas. Asal kata ikhlas adalah khalasa, memiliki arti kesucian atau tidak adanya noda. Yang kedua, prinsip kejujuran. Ketika kita menyampaikan pesan atau sebuah informasi, harus dilandasi dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga itu prinsip selektivitas dan validitas. Selektivitas adalah kekuatan untuk membuat keputusan, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami. Selektivitas digunakan dalam komunikasi ketika memilih kalimat yang akan digunakan, sedangkan validitas adalah klaim bahwa pesan-pesan dalam sebuah doa dapat dijelaskan sesuai dengan pilihan bahasa yang tepat dan dapat dipahami. Yang keempat yaitu prinsip pahala dan dosa. Setiap karangan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang, baik tertulis maupun lisan, berpotensi mendatangkan pahala atau dosa. Yang kelima, prinsip privasi. Di dalam kehidupan, setiap manusia memiliki privasi atau hal yang perlu dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan oleh khalayak umum atau orang banyak. Yang keenam, prinsip pengawasan. Di dalam prinsip pengawasan, orang-orang yang melakukan komunikasi akan semakin memperhatikan kata-kata yang akan digunakan. Yang ketujuh, prinsip saling mempengaruhi. Ketika manusia melakukan komunikasi, kalimat atau kata yang digunakan harus dapat mempengaruhi orang lain atau mengajak banyak orang dalam berbuat kebaikan sehingga komunikasi yang dijalankan dapat bermanfaat dan berguna di masyarakat. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam. Komunikasi Islam lebih fokus pada sistemnya, yaitu sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Batu bara dalam Musyafaq 2015 ayat 16 menjelaskan bahwa komunikasi Islam adalah mengajak manusia kepada jalan dakwah yang lebih menekankan kepada nilai-nilai agama dan sosial budaya, yakni dengan menggunakan prinsip dan kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan komunikasi Islami secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan antara manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam adalah cara berkomunikasi yang bersifat Islami atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Boleh dikatakan komunikasi Islam ada implementasi atau cara melaksanakan komunikasi Islam. Berikutnya 6 prinsip komunikasi dalam Al-Quran, yaitu yang pertama kaulan sadidan, kaulan baligan, kaulan maisyura, kaulan layyina, kaulan karima, dan kaulan ma'rufan. Bab berikutnya yaitu model-model komunikasi. Pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Soreno dan Martensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Macam-macam model komunikasi. Pertama, model SR, model Aristoteles, model Lasswell, model Soren dan Weaver, model Scrum, model Newcomb, model Berlo. Fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Kedua, menunjukkan hubungan visual. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Bab yang terakhir yaitu jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Jenis komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi dan penjelasannya. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat, komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, komunikasi informal terjadi ketika ada seorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Yang kelima, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal. Yang keenam, komunikasi langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung, yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang ketujuh, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung. Yang kedelapan, komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Yang kesembilan, komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kesepuluh, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan tersebut. Yang ke-11, komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah dari orang yang berkomunikasi atau jumlah komunikan maupun komunikator dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok.
Yang ke-12, komunikasi berdasarkan peranan individu. Peranan individu memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi dibedakan berdasarkan peranan individu, yaitu yang pertama komunikasi antar individu dengan individu lain, komunikasi antar individu dengan cakupan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antar individu dengan satu kelompok atau lebih. 13. Komunikasi jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja dapat terjadi di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang ke-14, komunikasi ajaran informasi. Jenis komunikasi ajaran informasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi dua arah. Yang ketiga, komunikasi ke arah atas adalah, dan yang terakhir, komunikasi ke arah samping. 15. Komunikasi visual. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi visual. Jenis komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi nonverbal yang menggunakan visual untuk menyampaikan pesan maupun informasi seperti gaya rambut, gaya make up, bahkan hingga gaya berpakaian. Selanjutnya, bidang-bidang komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampaian baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, komunikasi organisasional atau manajemen. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya yang berfungsi dalam suatu lingkungan kerja. Informasi pemegang peranan penting dalam mendukung proses pengembangan keputusan yang berdampak pada kemajuan dan perkembangan organisasi. Tujuan utama komunikasi dalam lingkup organisasi adalah memajukan dan mengembangkan organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai bagian internal organisasi bisnis, seperti komunikasi pada umumnya. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif. Yang keempat, komunikasi politik. Komunikasi politik dalam arti sempit adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lembaga-lembaga maupun kata-kata tertulis dan terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu kekuasaan tertentu. Yang kelima, komunikasi internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan berkait dengan berbagai kepentingan negaranya. Yang keenam, komunikasi antar budaya. Menurut Stowell Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Yang ketujuh, yaitu komunikasi pembangunan. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antaranya masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dan yang terakhir, komunikasi tradisional. Secara umum, komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelumnya kebudayaan tersebut oleh teknologi modern. Pada masa lalu, komunikasi tersebut merupakan bagian dari tradisi, peraturan upacara keagamaan, hal-hal tabu, dan lain sebagainya. Itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.